Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Masyitah, Intan, Nur Afni, Nurul Afla, Gita Rahmadia, dan dosen pengampu kami, Ibu Sabrida M. Ilyas, MED. Di sini kami akan menjelaskan tentang REM, BE, KAS atau rem bekas, yakni singkatannya Revolusi Mental Berbasis Spiritual Testing dalam upaya membangun generasi berkarakter FAST atau FAST, yaitu singkatan dari Fatanah, Amanah, Sidik, dan Tabligh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian revolusi mental atau RM. Menurut L.W. Nielsen, pada tahun 2006, ia mengatakan bahwa revolusi mental adalah gerakan nyata yang seharusnya menjadi sumber kekuatan bagi perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menurut Carlina Supeli, pada tahun 2014, ia pun mengatakan bahwa revolusi mental merupakan yang mengarah pada transformasi besar yang menyangkut corak cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak. Selanjutnya, adapun menurut Agustinus Daniel pada tahun 2014, ia menyebut bahwa revolusi mental adalah kembali kepada Allah yang bertujuan untuk membangun peradaban baru yang lebih baik. Jadi, hakikat revolusi mental adalah proses kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia dengan semangat baru yang kaya dengan nilai-nilai spiritual. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa revolusi mental yaitu ikhtiar untuk melakukan perbaikan pola pikir, rasa aman, tindakan tersebut diaplikasikan dalam praktek hidup sehari-hari menjadi kebiasaan dan pada akhirnya menjadi kepribadian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Nur Afni akan menyambungkan penjelasan dari Masyitah, yaitu strategi revolusi mental. Menurut Agustinus Daniel 2014, yakni ada 3 strategi revolusi mental, yaitu 1. Awareness, 2. Turning point conversion, 3. New vision of life. Arti dari 3 strategi revolusi mental di atas yaitu 1. Kesadaran, 2. Menghidupkan poin pertobatan, 3. Memperbarui visi hidup. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Gita Rahmadia akan menyambung penjelasan dari Nur Afni, yaitu pengertian konseling spiritual teistik atau KST. Menurut Syamsus Yusuf 2011, konseling spiritual teistik adalah proses pemberian bantuan kepada individu supaya memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, dan mengatasi masalah-masalah kehidupan melalui pemahaman, keyakinan, dan praktek-praktek ibadah ritual agama yang dianutnya. Tujuan dari konseling spiritual teistik yaitu menurut Syamsu Yusuf 2011, tujuan konseling spiritual teistik adalah pengalaman dan pemantapan identitas spiritual atau keyakinannya kepada Tuhan, memperoleh bimbingan dan kekuatan dari Tuhan dalam mengatasi masalah dan mengembangkan dirinya. Ketiga, memperoleh dukungan sosial dan emosional. Keempat, menguji dan memperbaiki keyakinan dan praktek spiritual yang tidak berfungsi dengan baik. Kelima, menerima tanggung jawab dan memperbaiki kekeliruan sikap dan perilaku yang mementingkan diri sendiri. Keenam, mengembangkan diri dalam kebenaran dan komitmen terhadap keyakinan, nilai-nilai agama atau spiritualnya. Dan yang ketujuh, mengaktualisasi
mengimplementasikan nilai-nilai keyakinan atau spiritualis keagamaan dalam membangun kehidupan bersama yang sejahtera. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya. Baiklah, saya Nurul Afla akan melanjutkan penjelasan dari Gita Ramadia, yaitu peranan konseling. Menurut Samsu Yusuf 2011, seorang konseling diharapkan juga menampilkan perannya untuk menjelaskan. Yang pertama, pemahaman dan keyakinan beragamanya dan bagaimana keyakinan itu berpengaruh terhadap hidupnya. Dan yang kedua, mengeksplorasi tujuan dan aspirasi beragama. Dan yang ketiga, menggali berbagai sumber tentang nilai-nilai spiritual termasuk nilai akhlak para nabi yang disingkat dengan karakter VES di atas agar membantu usahanya melakukan peningkatan kapasitas diri sendiri. Baiklah, saya Intan ingin menjelaskan tentang teknik-tekniknya. Di sini, menurut Samsu Yusuf, ada 10 teknik yang dapat digunakan. 1. Doa konselor. Pembacaan doa oleh konselor. Contohnya, konselor mendoa akan konseling agar dapat mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung pada karakter VES. 2. Pemberian informasi tentang konsep spiritual. Pemberian informasi ini tentang isu-isu teologis dan konsep-konsep spiritual yang terkait dengan sifat-sifat Nabi yang disingkat dengan VES. Sifat-sifat Nabi ini seperti siddiq, amanah, takblik, hatanah. Contohnya, konselor memberikan informasi agar konseli berkembang kesadaran tentang kebenaran sikap cinta, kasih, dan kedamaian sebagai nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian membantu konseli agar memandang dirinya berharga sesuai dengan firman Allah tentang martabat dirinya dan akan lebih meningkatkan martabatnya jika mampu mengalikasikan karakter VES dalam hidup sehari-hari. 3. Merujuk pada kitab suci. Merujuk pada kitab suci untuk memantapkan keyakinan. Contohnya, konselor bersama konseli membaca dan menelaah ayat-ayat Allah yang relevan dengan masalah stres traumatis sehingga dapat mengontrol perasaan yang tidak tepat. 4. Pengungkapan diri spiritual. Konselor mengungkapkan pengalaman spiritualnya sendiri dan orang lain untuk mencoba mempengaruhi konseli. Contohnya, konselor berbagi pengalaman spiritual dirinya dan orang lain dan mencoba mengungkapkan model sebagai upaya penguatkan konseling mengaktualisasikan karakter VES. 5. Konsultasi spiritual mengonsultasi konseli terkait dengan keyakinan spiritual. Contohnya, konselor mengonsultasi konseli mengenai ketidaksesuaian antara nilai agama yang diyakini dengan perbuatannya. 6. Penaksiran spiritual. Konselor menaksirkan status spiritual konseli. Contohnya, konselor mengidentifikasikan sejarah perkembangan keberagamaan konseli dan menaksir kadar perasaan konseli dalam hubungan dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW melalui skala penilaian VES. 7. Doa bersama konselor dengan konseli. Doa bersama konselor dalam pertemuan konseli. Contohnya, konselor mengajak konseli berdoa di awal dan di akhir konseli untuk memperoleh petunjuk. 8. Dorongan untuk memaafkan dan berdamai dengan stres ataupun trauma. Berdiskusi tentang makna memaafkan dan berdamai dan mendorongnya untuk memaafkan dirinya, orang lain, dan alam. Contohnya,
Konselor mendiskusikan tentang makna memaafkan baik terhadap dirinya ataupun rasa resahnya maupun orang lain, serta menggunakan perbuatan memaafkan itu untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah. 9. Penguatan komunitas kelompok. Menggunakan kelompok beragama sebagai sumber terapi dari luar. Contohnya, konselor merujuk kepada ahli agama untuk membicarakan masalah teologi atau spiritual yang khusus. 10. Bilbi terapi keagamaan. Penggunaan literatur keagamaan. Contoh, konselor mendorong konseli untuk membaca buku-buku ataupun referensi keagamaan yang terkait dengan mengaktualkan karakter fans. Baiklah, sekian yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah. Terima kasih telah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.